Masih dari informasi sepak bola Piala AFF, laga jumpa Thailand menjadi kesempatan besar bagi tim nasional Indonesia melakukan revans sekaligus mampu menghentikan penantian panjang untuk bisa membawa pulang trofi turnamen sepak bola Piala AFF edisi 2020 ke tanah air. Untuk membahas jelang laga final Piala AFF dan perjalanan kedua tim pada turnamen penghujung tahun ini, kami akan memperbincangkannya dengan pengamat sepak bola nasional Alif Safiar Masud. Selamat sore Bung Alif. Selamat sore Niar dan Sonia. Iya, ini dengan Niar dan juga Sonia di sini Bang. Selamat sehat Bang hari ini? Alhamdulillah sehat. Salam olahraga ya, salam olahraga dulu Bang. Salam olahraga Jaya. Oke, Bung, ini kita besok malam ini akan menghadapi laga atau partai final leg pertama atau first leg untuk pertemuan antara tim nasional Indonesia jumpa Thailand. Apa dulu yang mungkin bisa disampaikan oleh Bung Alif sebagai pembuka, apa yang bisa digarisbawahi atau menjadi headline dari pertemuan kedua tim ini sebagai awal? Pertama bahwa memang kan kita berapa kali ya sudah masuk final AFF, tercatat kalau nggak salah 5 kali dan kita belum pernah juara. Betul, memang itu kita berapa kali masuk final belum pernah juara, tetapi kan itu catatan itu harus kita hapus. Dan situasi sudah sangat-sangat jauh berbeda. Katakanlah dengan ketika kita masuk final terakhir 2016. Kita masuk final lawan kita juga kalau nggak salah Thailand waktu itu. Nah semua permainan juga berbeda. Saya melihat, saya sering putar berulang-ulang bagaimana final tahun 2018 itu cara bermain kita dengan saat ini sangat berbeda. Organisasi permainan, ball possession, kemudian cara kita transisi dan materi pemainnya juga jauh berbeda. Ketika itu masih dihuni nama-nama pemain senior, kemudian permainan kita masih cenderung sporadis, serangannya bertahannya organisasinya masih cenderung bertahan dengan gaya klasik. Nah ini banyaklah perbedaan-perbedaan ini yang sehingga kemudian walaupun kita masuk final saat ini tentu sangat berbeda catatan dengan kita masuk final beberapa waktu yang lalu ya. Saya kira prospek untuk juara dalam final kali ini ada ya Niar dan Sonia. Agak berbeda lah dengan yang lalu. Yang kedua bahwa situasi saat ini kan jauh berbeda. Tim semua lawan kita juga berbeda. Thailand sekarang mungkin juga beda dengan Thailand yang lalu. Banyak hal lah yang membuat kita tetap harus optimis yang menghadapi Thailand nanti ya Niar dan Sonia. Baik, ya Bung, kita punya 2 pemain Thailand yang harus diwaspadai ini. Ada Terasil Dangda dan juga Chanatip Songkrasin ini ya. Kira-kira dari pemain timnas siapa yang bisa melawan mereka ini? Menghadapi mereka ini? Kalau konsep bermain Sintayong setahu saya sejauh ini kan mereka tidak terlalu memberikan catatan terhadap pemain-pemain khusus ya. Terhadap pemain-pemain khusus yang harus dijaga. Anggaplah kemarin ketika kita melawan Singapura, Sintayong tahu itu anaknya Fandi Ahmad kan, tetapi kan tidak ada yang harus melakukan penjagaan ekstra ketat atau khusus. Dan saya kira Terasil saat ini kan juga sudah cukup lanjut ya, usianya juga udah permainannya juga udah nggak kayak dulu lah. 37 tahun. 37 tahun kemudian juga nggak seperti dulu lagi, bahwa ia kemudian masih memiliki visi permainan ya. Tapi saya menarik bahwa bagaimana Thailand ketika bertemu Vietnam kemarin, terutama di laga leg kedua mereka yang berakhir imbang ya. Saya memperhatikan cara bermain Thailand ini kan mereka melakukan possession yang sangat baik, kemudian mereka melakukan penguasaan bola juga sangat baik. Dan satu hal bahwa Thailand ini lebih banyak melakukan serangan dengan bola-bola tusukan, bola-bola sayap. Hampir sebagian besar mereka arahkan melalui bola bawah ya. Artinya dengan konsep bermain seperti itu, ini agak mudah bagi Indonesia untuk meredam permainan Thailand dibanding justru kalau dengan bola-bola yang diagonal, bola crossing, bola diangkat. Vietnam kemarin main banyak bola diangkat ya, dari 2/3 bola diangkat, bahkan dari belakang langsung diangkat ke depan karena mungkin mereka juga mau ngejar waktu. Nah, cara bermain Thailand ini sesungguhnya untuk saat ini timnas kita kalau melawan tim seperti itu
justru mampu meredam ya permainan serangan bola bawah yang diterapkan oleh lawan dibanding kita harus menerima bola-bola atas ya. Baik, ya, Bung, update terbaru dari konferensi pers pre-match presscon siang ini, informasi terbaru dari Sintayong bahwa Pratama Arhan, pemain yang diandalkan oleh Sintayong sejak dari pertandingan awal di grup B sampai dengan hari ini, akhirnya besok tidak bisa diturunkan karena akumulasi kartu. Begitu. Pratama Arhan praktis selalu dimainkan oleh Sintayong selama full pertandingan dari awal sampai dengan akhir, tidak pernah digantikan atau tidak pernah jadi pemain pengganti atau di bangku cadangkan. Kali ini harus diturunkan. Siapa kira-kira karakter pemain yang bisa mengisi kekosongan dari Pratama Arhan yang kita tahu kerja kerasnya luar biasa. Dia tidak hanya mengcover lini belakang tapi juga seperti Asnawi, mereka bekerja keras turun naik membantu penyerangan, kemudian menahan laju serangan begitu. Betul. Lemparan ke dalamnya tidak ada yang bisa menandingi, dan saya pikir itu yang terbaik sampai saat ini dalam sejarah timnas Indonesia. Dengan dua pemain yang tadi disebutkan oleh Sonia sebelumnya, ada Terasil Dangdang dan juga The Messi of Asia Canatip Sangkrasin ini, kira-kira siapa yang bisa mengisi pos yang ditinggalkan oleh Arhan? Kalau selama ini kan ada nama-nama ya, kalau misalnya di sektor kiri misalnya, kalau nggak Rumakik di situ ada Irfan Jaya. Seperti kemarin ketika Rumakik main, Irfan Jaya masuk babak kedua. Ada pertukaran-pertukaran demikian. Saya kira kalau itu bisa nanti kan bisa di-change atau diputar oleh Sintayong ya. Misalnya Rumakik main di kanan, Irfan Jaya main di kiri. Dan saya melihat materi pemain kita cukup lah untuk membuat posisi Pratama Arhan ini untuk terisi ya. Karena kan ada Ricky Kambuaya juga. Bahkan Yabes Roni juga bisa lah untuk dimanfaatkan bermain lebih lama lagi di tim ini, karena potensinya juga besar Yabes Roni ini. Untuk masalah pergantian itu saya kira Sintayong lebih mengerti dan lebih punya pilihan, kan materi pemain yang bertipikal seperti Arhan juga ada meskipun kemampuannya dan kualitasnya berbeda ya. Tapi mereka juga banyak pemain yang punya kecepatan di tim ini. Sebut saja tadi misalnya ada Ramai Rumakik, kemudian juga dia bisa digeser posisinya dengan Irfan Jaya atau mungkin bahkan dengan formasi yang agak lain dengan mendorong misalnya Yabes Roni dimainkan lebih ke tengah atau nanti mungkin agak digeser ke kanan. Siapa di situ? Saya kira Sintayong lebih paham, hanya memang tidak adanya Pratama Arhan ini juga pasti berpengaruh kepada daya gedor kita, karena Pratama Arhan ini menurut saya pemain yang luar biasa ya. Usianya masih muda, punya kecepatan, dan satu hal, anak ini nggak pernah merasa takut. Ini yang luar biasa dari Pratama Arhan. Saya kira Arhan ini benar-benar menjadi roket Indonesia, dan kalau nggak ada Arhan memang kepincangan itu akan terasa ya, bagaimana kita melakukan sebuah counter attack. Tetapi saya percaya bahwa saya tidak ingin menggurui Sintayong, bahwa Sintayong pasti tahu bagaimana cara untuk merotasi pemain dan memilih pemain yang tepat untuk Pratama Arhan ketika dia absen ya. Baik, Bung, dengan pertemuan kedua tim yang tadi disampaikan juga, tadi saya sedikit menarik pertanyaan media terhadap Alexander Poking dari pelatih dari timnas Thailand. Ini dia sempat ditanyakan oleh media, sebenarnya pemain Indonesia siapa yang patut diwaspadai. Dia bilang sebenarnya tidak ada pemain spesial, maksudnya dalam artian tidak ada 1-2, tapi menurut dia hampir semua pemain timnas Indonesia itu menurut dia punya kualitas yang bagus, karena ya itu yang menjadi highlightnya adalah pemain muda, darah muda kata dia, jadi punya kekuatan full untuk dibawa berlari selama pertandingan berlangsung gitu. Jadi menurut Anda kira-kira dalam pertandingan ini di awal babak atau leg pertama ini apa yang kira-kira mungkin bisa menjadi kejutan-kejutan bagi kedua tim? Mungkin saya prediksi ya, prediksi saya Thailand mungkin leg pertama ini mereka justru akan menunggu atau bahkan memilih untuk sedikit bertahan. 30 menit pertama prediksi saya Thailand sedikit menunggu dan agak bertahan, kemudian dia hanya mengandalkan serangan balik
dengan memberikan bola-bola panjang kepada striker yang mirip apa yang dilakukan oleh Singapura ya, melawan kita. Nah, nanti dalam perkembangan yang mereka pasti akan menunggu, apalagi perkembangan selanjutnya di menit-menit ketika bola berjalan ya, ketika pertandingan berlangsung. Nah, saya memprediksi seperti itu karena memang melihat apa yang diucapkan oleh pelatih Thailand di press conference sebelum pertandingan, itu sebenarnya dia juga memberi sinyal bahwa satu, dia juga sudah membaca karakter permainan kita dan dia juga mewaspadai akan kecepatan dan darah muda pemain Indonesia. Itu dari sisi itu saya memperkirakan mereka juga akan cenderung bertahan. Karena ketika melawan Vietnam pun sejatinya Thailand juga bertahan. Mereka walaupun di leg pertama menang 2-0, mereka juga digempur. Di leg kedua juga pelatih Thailand kan bilang dia sudah tahu cara bermain yang dilakukan oleh Vietnam, yang bermain agresif, kemudian mengandalkan bola-bola panjang dan dia bisa meredamnya. Nah, sekarang dengan pernyataan seperti itu, kita tahu bahwa Thailand membaca kita. Tetapi saya yakin juga Sintayong juga membaca Thailand juga. Hanya pasti Sintayong tidak ingin mengungkapkan hal itu di press conference. Nah, yang menarik adalah bagaimana ramuan Sintayong besok melawan Thailand, karena Sintayong juga pasti punya cara, punya strategi yang tepat bagaimana menggempur Thailand besok ya, Nia dan Sonia. Baik, Bung, sebagai penutup tidak lengkap rasanya jika tidak ada prediksi skor. Prediksi untuk leg pertama Indonesia versus Thailand di final Piala AFF 2020. Saya prediksi skor tipis lah 2-1 untuk Indonesia. Baik, terima kasih Bung Alif Syafir Masud atas waktunya bersama kami. Salam sehat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam olahraga, Bung. Salam olahraga, Jaya.